Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan buat kita semua. Sangat-sangat bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Kita sudah berdoa sekian hari di rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam tengah kita semuanya. Sebelum kita memulai untuk ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat berkat Tuhan yang sungguh luar biasa begitu baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh berada di tempat ini, kami dapat berkumpul Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Terutama kami boleh dapat mendengarkan firman Tuhan sebagai penopang dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami Bapa. Bapa berkati mungkin untuk rekan-rekan kami yang belum hadir di tempat ini Tuhan. Percepat langkah mereka untuk mereka boleh dapat hadir di tempat ini, semua karena berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami semuanya boleh dapat memuji nama Tuhan, kami boleh dapat meninggikan nama Tuhan dengan segenap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sertai pimpin dan urapi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bila mana mungkin ada oknum yang tidak berkenan Tuhan di dalam hati dan pikiran kami dan di tempat ini Tuhan, kami sangat bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking dan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus sehingga kami boleh dapat bersuka cita, terutama kami boleh pulang dengan membawa berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Saya mau menyapa dulu semuanya. Halo, shalom, selamat pagi. Selamat pagi ya. Puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan kembali untuk kita boleh dapat bersuka cita, untuk kita boleh dapat meninggikan nama Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bangkit. Haleluya.
kita siapkan hati kita mau lebih dalam lagi untuk merasakan bahwa Roh Kudus itu memang betul-betul ada di dalam hati kita, yang selalu memberikan kekuatan kepada kita, yang selalu memberikan penghiburan kepada kita. Dan saya rasakan kuasa Roh Kudus itu ketika kemarin itu saya sangat-sangat rasakan bahwa memang ada yang berbisik di dalam hati, tenang, baik-baik saja, Tuhan pasti akan pimpin dan Tuhan pasti akan menolong. Kita siapkan hati kita katakan bahwa Roh Kudus berhembuslah di tempat ini. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Amin. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, haleluya. Berhembuslah, haleluya. Katakan dengan imanmu, berhembuslah kuasa Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, sekarang urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah kuasa Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita rasakan dan kita nyatakan bahwa Roh Kudus berhembus. Haleluya. Amin Tuhan. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang.
sangat luar biasa baik dalam kehidupan kami. Kami rasakan bahwa Roh Kudus ada di tengah kami. Kami rasakan bahwa Roh Kudus ada di dalam setiap hati kami, Bapa. Terus Tuhan, terus dan terus Tuhan ada di dalam hati kami, di dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkaulah yang menjadi penolong, Engkaulah menjadi kuasa di dalam kehidupan kami, Engkau memimpin di dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak dapat berjalan sendiri, Bapa. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih bahwa kesempatan yang kami punya saat ini itu semua karena berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan yang gitu sungguh luar biasa baik. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami siapkan Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga di dalam setiap kehidupan kami firman-Mu menjadikan penolong, firman-Mu menjadikan penopang, sehingga kami teguh untuk kami boleh dapat berjalan ke depan. Karena kami tahu Tuhan, masa-masa ke depan itu masa-masa yang sangat sulit dan sukar. Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami butuh Engkau, kami butuh pertolongan Tuhan, kami butuh Yesus yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siapkan dan berkati Tuhan untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berikan selalu kekuatan dan kesehatan di dalam setiap kehidupannya. Berkat Tuhan yang selalu melimpah di dalam setiap kehidupannya. Sehingga setiap apapun Tuhan Yesus yang boleh disampaikan kepada kami, itu menjadikan kekuatan kepada kami. Dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan berkati terus, Tuhan Yesus urapi terus Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Sehingga setiap apapun Tuhan Yesus yang diberitakan itu boleh menjadikan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk menerima berkat-Mu, sehingga kami pulang boleh membawa berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Pentakosta. Pagi hari ini kita sungguh boleh sama-sama masuk di dalam ibadah memperingati hari Pentakosta. Bapak Ibu sekalian, Pentakosta bagi orang percaya adalah hari pencurahan Roh Kudus. Ya, kalau tadi pujian juga boleh membawa kita semua masuk di dalam hadirat-Nya. Bapak Ibu sekalian, yaitu pada hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Kristus, atau 10 hari setelah kenaikan Kristus ke surga. Ya, Bapak Ibu sekalian, juga di dalam Perjanjian Lama, Pentakosta adalah peristiwa panen raya. Jadi saat yang orang berkumpul pada waktu itu juga adalah hari yang sangat berbahagia sekali. Untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat-berkat yang Tuhan limpahkan bagi umat Tuhan. Mulai dari Perjanjian Lama juga. Demikian Bapak Ibu sekalian. Dan di Perjanjian Lama dikatakan, disebut juga hari raya 7 minggu, ya. Jadi 49 hari, besoknya itulah, ya, mereka merayakan hari raya 7 minggu. Makanya disebut Pentakosta, Penta 5, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan mengingat kembali bagaimana murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus ketika mereka dengan tekun mereka mentaati perintah Tuhan Yesus untuk tetap tinggal di Yerusalem, ya, sampai janji Bapa, ya, terjadi, yaitu Roh Kudus dicurahkan kepada mereka semua pada saat itu. Nanti Pak Herman akan membacakan, kita akan melihat kembali di dalam Kisah Para Rasul
2 ayat 1 sampai dengan 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Ya, Bapak Ibu sekalian, dari ayat-ayat tadi yang kita baca diceritakan ya, pada hari Pentakosta itu orang percaya berkumpul di suatu tempat. Dari langit turun suatu bunyi seperti tiupan angin keras ke atas tempat mereka diam. Lalu tampak lidah-lidah api seperti nyala api bertebaran hinggap pada mereka. Lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka kemudian berkata-kata dalam berbagai bahasa. Ya, saudaraku sekalian, bahasa-bahasa yang lain seperti yang Roh Kudus berikan untuk mereka mengatakannya. Orang banyak yang waktu itu berkumpul di Yerusalem, mereka heran karena mereka tahu yang berkata-kata itu adalah orang-orang Galilea. Tetapi mereka bisa berkata-kata bahasa daerah mereka. Ya, mereka menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang dilakukan oleh Allah. Sebagian mereka tercengang. Sebagian lagi ada yang menyindir, mengatakan mereka mabuk. Bapak Ibu sekalian, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta yang juga dikenal dengan peristiwa loteng di Yerusalem adalah bukti kehadiran dan kuasa dari Juru Selamat yang terus-menerus menyertai baik pada waktu peristiwa Pentakosta 2000 tahun lebih yang lalu terjadi, bahkan hal itu sepanjang zaman sampai kelak pada kedatangan Kristus kembali. Roh Kudus menyadarkan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan orang percaya.
percaya di tengah dunia ini, tetapi seperti yang dikatakannya adalah lebih baik, lebih berguna Kristus kembali ke surga setelah tugasnya selesai, seperti Roh Kudus ya dapat tinggal dalam hidup orang-orang percaya, yaitu kita semua. Mari kita akan lihat di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 15. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sampai 15. Oke. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sebab segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita mendengar, kita sudah membaca bagaimana perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya, dan pada pagi hari ini juga kepada kita semua. Apa yang Tuhan Yesus katakan, ya? Bahwa yang pertama, Roh Kudus sebagai penghibur yang datang dalam hidup kita orang percaya, ya. Seperti yang dikatakan di ayat ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Dan pada pagi hari ini juga kita bisa memeriksa bersama lewat kebenaran firman Tuhan yang menceritakan, yang menyaksikan bahwa sungguh Tuhan akan pergi meninggalkan murid-muridnya pada saat itu. Kita tahu Tuhan Yesus kembali ke surga, ya, dan pada saat itu mereka mendapatkan kekuatan yang baru, yaitu mereka menerima kuasa Roh Kudus. Puji nama Tuhan, ya. Di tengah dunia saat ini yang penuh dengan air mata, di tengah kesedihan, ada Roh Kudus yang selalu siap memberikan penghiburan, kekuatan, supaya anak-anak Tuhan dapat bertahan, tidak putus asa. Dan kita semua boleh merasakan pada pagi hari ini, ya,
Karena Tuhan tahu, Yesus Kristus tahu apa yang akan nanti kita alami di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, mungkin pada pagi hari ini juga, apa yang saudara alami saat ini? Ada yang sedang berduka, ada yang sampai mengalami tekanan penderitaan dalam pekerjaan, dalam berumah tangga, dalam pelayanan. Mari, firman Tuhan mengajak kita semua pada pagi hari ini untuk kita datang di dalam kita berdoa kepada Roh Kudus, sehingga Dia boleh memberikan pertolongannya, sehingga segala duka cita kita akan dilewatkan, karena Dia akan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada kita semua pada pagi hari ini. Yang kedua, Roh Kudus akan menginsyafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman di ayat 8 dan 10. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, 10 hari yang lalu kita juga sudah memperingati hari kenaikan Kristus Yesus ke surga, dan disambung dengan acara kita mengadakan doa masing-masing ya di rumah. Kalau sebelum terjadinya pandemi, kita sering mengadakan doa bersama dalam memperingati pencurahan Roh Kudus itu di Sinai. Ya, doa bersama setiap sore. Bapak Ibu sekalian, tetapi pada pagi hari ini, mari kita mau bersama-sama diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Bukan karena hebatnya kita manusia ketika kita insyaf, atau ketika kita bersaksi dan orang lain bertobat. Kita tahu bahwa itu semua adalah karya Roh Kudus. Sampai saat pagi hari ini, masih banyak kita melihat bagaimana dunia, orang-orang yang belum bertobat, belum percaya kepada Kristus. Mari, ini adalah tanggung jawab kita semua. Marilah kita mau menjadi saksi Kristus. Kita berdoa bersama untuk orang-orang yang menuju kepada kebinasaan. Mari kita mau mendukung di dalam doa agar karya Roh Kudus itu dapat menginsyafkan orang-orang yang masih ada di dalam kegelapan, orang-orang yang masih terbelenggu di dalam dosa. Bahkan perjalanan hidup orang yang sudah percaya, supaya tetap hidup kita ada di dalam kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita berhati-hati, karena satu kali kelak
kita harus mempertanggungjawabkan segala apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita ini, baik atau tidak baik. Semuanya akan duduk dalam kursi pengadilan Allah. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai roh kebenaran itu akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Sebab yang dikatakan Roh Kudus berasal dari Kristus. Juga Roh Kudus akan mengatakan hal-hal yang akan datang. Ya, saudaraku sekalian, sehingga kita perlu memiliki ketaatan saat kita membaca firman Tuhan, saat kita merenungkan firman Tuhan, saat kita berdoa, maka Roh Kudus akan berkata-kata, sehingga kita perlu kepekaan untuk mendengar suara Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu sekalian, karena Roh Kudus itu sendirinya akan membimbing kehidupan kita melalui firman Tuhan, sehingga kita mengerti akan hari-hari mendatang. Ya, saudaraku sekalian, di akhir zaman semuanya akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang keempat, Roh Kudus akan berkata apa yang Bapa inginkan maupun Kristus Yesus inginkan. Di ayat 14 sampai dengan 15, Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita harus mengetahui bahwa Roh Kudus itu bagian dari Allah Tritunggal. Sehingga kita sebagai jemaat Tuhan yang bertumbuh di denominasi GBIS yang mengakui dan mempercayai doktrin Allah Tritunggal, dan kita sering berdoa atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan saat saya membaptis jemaat juga, ya, saya mendoakan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kita harus mengerti dan kita harus tahu bahwa mereka adalah satu. Ya. Allah Tritunggal. Jadi Roh Kudus juga bagian daripada Allah Tritunggal. Yang kelima, Roh Kudus juga sebagai roh penolong yang menyertai hidup kita selamanya. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Bersyukur Roh Kudus diam dalam hidup kita untuk menolong setiap anak-anak Tuhan. Apapun yang jadi beban hidup kita, Roh Kudus sanggup menolong kita semua. Saudara-saudara, sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan ketika kita masih berdosa,
Kristus rela berkorban, mati di kayu salib, menebus dosa kita. Dan setelah ia selesai berkarya dalam dunia ini, ia kembali ke tahtanya, ke surga. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Dia kirimkan Roh Kudus-Nya yang menyertai hidup kita semua dan tinggal dalam hidup kita selama-lamanya. Haleluya. Bersyukurlah untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan untuk membalas segala kebaikan Tuhan kepada kita? Yang pertama, hiduplah sesuai dengan arahan Tuhan melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Jangan Bapak Ibu sekalian mengambil jalannya sendiri-sendiri. Ya, kita sebagai umat Tuhan pada pagi hari ini selalu diingatkan kembali dalam kita merayakan hari Pantekosta pada pagi hari ini juga. Yang kedua, jangan mendukakan Roh Kudus. Dia ada bersama kita untuk menolong saudara dan saya. Dia akan memberikan penghiburan, memimpin perjalanan hidup kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang artinya mendukakan Roh Kudus? Artinya tidak percaya akan adanya Roh Kudus. Mari Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini, dan kita melihat bagaimana kesaksian saudara-saudara kita, dan juga Ibu Debbie tadi yang telah menceritakan bagaimana Roh Kudus memberikan kekuatan, pertolongannya, ya, penghiburannya kepada orang-orang yang ada di dalam tekanan, orang-orang yang ada di dalam kedukaan, orang-orang yang ada di dalam penderitaan sakit penyakit. Dan saat ini pandemi tetap merajalela, ya, bahkan dia bermutasi makin ganas. Saya dengar seperti yang ada di India, ya, tidak dengan gejala batuk dan lain sebagainya, batuk kering, tapi hanya bisa dideteksinya yaitu lewat ronsen paru-paru. Kelihatan kalau sudah putih, ya sudah bahaya. Kalau sudah banyak kabut, sudah bahaya itu. Ya, hanya bisa dideteksinya sekarang yang dari Inggris itu, yang dari India itu lewat ronsen paru-paru. Setelah 2 hari meninggal. Ngeri sekali Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh bergantung kepada Roh Kudus. Dia yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada Bapak Ibu sekalian. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita dibungkus oleh kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, hidup menjadi saksi Kristus dalam dunia yang gelap ini. Yaitu kepada keluarga, kepada teman-teman, orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kesimpulannya, firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, Pentakosta yang orang percaya merayakan, dan kita semua pada pagi hari ini merayakan, mengingatkan akan pencurahan Roh Kudus kepada murid-muridnya di Yerusalem 2000 tahun lebih yang lalu. Dan itu akan terus digenapi sampai kedatangan Kristus kedua kali, sampai akhir zaman. Yang kedua, mari kita memiliki kerinduan untuk selalu dipenuhi, diurapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus mengatur semua kehidupan
langkah hidup saudara dan saya, supaya hidup kita berjalan pada jalan kebenaran atau di dalam tracknya Tuhan Yesus. Yang ketiga, menjadi saksi Kristus, baik dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, sebagai ayat yang terakhir. Bacakan Pak. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Mari kita mau menjadi saksi Kristus, supaya nama Tuhan dipermuliakan, agar hidup Bapak Ibu sekalian sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus yang memuliakan namanya. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, di hari yang sungguh berbahagia, kami boleh bersama-sama beribadah, memperingati hari Pentakosta. Kami boleh mendengarkan puji-pujian, kesaksian, bahkan firman Tuhan yang boleh menguatkan kepada kami semua. Janji firman Tuhan terus digenapi, pencurahan Roh Kudus. Baik ya Tuhan, saat murid-murid Tuhan Yesus menerima urapan Roh Kudus 2000 tahun lebih yang lalu, bahkan sampai pada pagi hari ini, Roh Kudus tetap ada, bahkan di dalam setiap pribadi anak-anakmu yang selalu percaya akan kuasa Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, pakai semua yang sudah melayani ibadah ini, ya Tuhan, untuk kami lebih lagi bersemangat, berapi-api, seperti api Roh Kudus yang membakar hati murid-murid Tuhan Yesus dan juga kami semua sampai pada pagi hari ini. Karena kami boleh menerima kasih yang murni dari Kalvari. Dan kuasa Pentakosta itu tetap giat bekerja di dalam hidup kami, membakar hati kami. Terpuji namamu ya Bapa. Berkati semua yang sudah melayani. Lebih indah lagi di dalam pelayanan kami untuk selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian ya ada di rumah yang menyaksikan tayangan firman Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka semua. Yang sakit Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan dan pemulihan seperti apa yang sudah dialami oleh keluarga Michael. Terima kasih Tuhan. Dan juga bagi keluarga Pak Cucu, terima kasih sehingga pada pagi hari ini kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan selalu. Memang Roh Kudus ada dan nyata dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk rumah tangga demi rumah tangga yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu. Kami juga berdoa untuk anak cucu yang masih sekolah secara online. Tuhan juga memberkati mereka dan sampai saatnya nanti pemerintah, ya Tuhan, dapat memulai kembali ibadah, maksud kami yaitu pendidikan secara onsite, bertatap muka pada bulan Juli yang akan datang. Tuhan memakai semua guru-guru dan mempersiapkan dengan baik, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar. Terpuji namamu, kami berdoa untuk pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Tuhan memberkati Bapak Jokowi, Bapak Presiden, bersama stafnya, Wakil Presiden, dan para menteri, ya Tuhan, yang mengatasi segala keadaan yang terjadi di negara kami. Terlebih lagi saat ini penggalakan
vaksin gotong royong yang sudah mulai dikedepankan dan sudah mulai dikerjakan oleh pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan dapat mengatasi semua keadaan pandemi ini ya Tuhan. Dan kami percaya suatu saat ya Tuhan, pandemi ini sudah tidak ada lagi di tanah air Indonesia dan juga negara-negara yang lain. Terpuji namamu Bapa, dan sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang menuju kepada tujuannya masing-masing. Engkau akan memimpin, menyertai, tibakan kami satu persatu dengan selamat, dengan tidak kurang sesuatu apapun. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, yang sudah mengembalikan persepuluhan, yaitu hak milik Tuhan. Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Roh Kudus penuh